Halo, Assalamualaikum. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai solusio plasenta, mulai dari definisi, faktor resiko, gejala klinis, diagnosis, dan tata laksana. Buat moms yang hobinya kalau lagi hamil, itu dipijit perutnya, ingat loh moms, itu bisa bikin plasenta copot. Nah, penasaran kan? Tonton ya video saya sampai selesai. Hai, saya Dr. Vita Mauli. Kali ini saya mau membahas mengenai solusio plasenta. Definisi dari solusio plasenta itu adalah terlepasnya ari-ari. Plasenta tuh ari-ari ya, mams. Terlepasnya ari-ari dari rahimnya, mams. Mams harus tahu nih apa saja yang menjadi faktor resiko lepasnya ari-ari dari rahimnya mams. Yang pertama, itu paling sering terjadi pelepasan dari ari-ari itu karena ibu hamil nih banyak yang hobinya tuh diurut perutnya. Walaupun masih kecil atau misalnya apalagi hamilnya sudah besar, itu tuh beresiko sekali loh mams, karena tekanan dari tangan si pengurutnya atau misalnya dari mams sendiri yang hobinya diurut atau istilahnya dinaikin ya rahimnya gitu ya, karena ngerasa udah makin turun gitu peranakannya. Nah, itu malah bikin jadi lepas plasentanya lambat laun. Nah, yang berikutnya, kalau ada kejadian traumatik seperti misalnya dipukul atau misalnya kecelakaan atau jatuh, itu juga beresiko terjadinya pelepasan dari ari-ari. Lalu yang berikutnya lagi, untuk penyakit nih mams yang bisa menyebabkan lepasnya ari-ari itu adalah gangguan dari vaskular. Vaskular itu pembuluh darah mams. Jadi kalau misalnya mams ada permasalahan seperti hipertensi, darah tinggi nih mams, atau misalnya preeklamsi. Saya pernah bahas ya tentang preeklamsi, mams bisa lihat video saya. Itu saya bahas detail banget. Preeklamsi itu adalah permasalahan darah tinggi pada ibu hamil, tapi bisa menyebabkan kegagalan organ lainnya. Nah, jadi kalau udah ada masalah seperti itu tuh sangat tinggi banget resiko untuk bisa lepas ari-arinya. Lalu berikutnya lagi misalnya kalau mams itu ada defisiensi zat besi atau anemia, kalau kita bilangnya tuh orang awam bilangnya kurang darah. Nah, itu kurang darah itu pun juga menjadi faktor resiko lepasnya ari-ari mams. Dengan mams yang indeks massa tubuhnya juga malnutrisi atau kurang, atau misalnya hobinya atau kebiasaannya merokok dan minum-minuman juga, minuman keras itu juga bisa menyebabkan perlepasan dari plasenta walaupun tanpa diurut ya mams ataupun tanpa kecelakaan. Dan yang berikutnya lagi mams harus tahu faktor resiko untuk terjadinya pelepasan dari ari-ari. Kalau memang mams zaman dulu sih masih dilakukan ya mams, sekarang sudah jarang sekali dokter kandungan yang melakukan ini. Biasanya pasca atau sehabis dilakukan versi luar. Versi luar itu adalah kondisi jadi kondisi janinnya sebenarnya awalnya sungsang, tapi karena mamsnya pengen kepalanya bayi ada di bawah dan pengen lahiran normal nih, jadi kan mau nggak mau yang posisinya tadinya bokongnya si bayi di bawah akhirnya diputar tuh sama dokter kandungannya. Dulu memang masih diizinkan, tapi memang syaratnya itu harus ada monitoring yang ketat sekali setelah dilakukan versi luar itu, pemutaran posisi bayi itu mams. Tapi sekarang memang jarang sekali dilakukan. Kalaupun dilakukan, itu pun harus di rumah sakit dan oleh dokter kandungan yang subspesialis tentunya ya mams ya. Jadi nggak sembarangan ya mams. Lalu yang terakhir yang harus mams ketahui, pentingnya USG. Ingat ya mam, faktor resiko juga yang bisa menyebabkan pelepasan plasenta adalah udah mams nggak pernah USG, udah mams nggak pernah kontrol kehamilan, terus ngeflek didiemin aja, gerakan jadi nggak dimonitor, itu membuat mams semakin nggak aware tuh sama kehamilan mams. Nah, itu juga bisa beresiko ada kelainan-kelainan yang bisa semakin membuat mudah lepas plasenta, seperti contohnya hamil kembar, terus udah gitu contohnya hamil dengan kelainan janinnya, misalnya memang kelainan kongenital, kelainan bawaan dari janinnya, itu juga beresiko ya mams. Gejala klinis lepasnya ari-ari dari rahim mams itu cukup membingungkan ya mams, karena gini, nggak semua ditandai dengan nyeri perut. Ada yang nyeri perutnya, ada yang tidak, ada yang ngeflek atau keluar perdarahan, keluar darah, ada yang tidak juga.
Terus biasanya ada yang memang janinnya sendiri karena memang plasentanya atau ari-arinya masih nempel sehingga janinnya nggak ada keluhan nih mams. Apa sih keluhannya janin-janin atau bayi-bayi dalam rahim yang memang ada masalah plasentanya copot? Biasanya janinnya itu kurang gerakannya, bahkan bisa sampai tidak ada gerakan. Nah, yang mams harus ketahui bahwasanya gerakan janin itu normalnya paling tidak 10 kali tendangan nih mams. Bisa dalam 1 jam atau 2 jam. Kalau misalnya mams merasa itu terlalu aktif buat bayi, justru itu sebenarnya aman buat bayi. Kalau misalnya mams merasakan sudah kurang nih gerakannya, terus mams udah coba minum yang manis-manis, mams udah coba gerak-gerakin perut mams, ternyata juga gerakannya masih kurang, terus ada rasa nyeri sedikit di perut, ataupun tidak ada nyeri, tiba-tiba ada flek. Sedangkan riwayat sebelumnya nih mams ada riwayat di urut. Mams harus hati-hati. Artinya ada kemungkinan jangan-jangan plasentanya atau ari-arinya copot nih mams. Ingat ya, copot itu nggak mungkin langsung copot begitu saja. Pasti sedikit-sedikit. Awalnya mungkin bisa di bagian tengah plasenta atau ari-ari, atau bisa di bagian pinggir. Nah, prosesnya itu nggak cepet mams. Jadi kalau mams udah tonton video saya ini dan ternyata mams udah terlanjur nih diurut sebelumnya, buru-buru deh mams, buru-buru untuk kontrol ke dokter kandungan untuk dilihat USG ya mams ya, untuk mengetahui apakah ada lepas dari plasentanya. Mams, setelah mams ke rumah sakit atau ke bidan, biasanya hal pertama untuk mendiagnosis apakah lepas ari-arinya adalah pasti bidannya pengen dengerin detak jantung kan mams. Nah, pada saat didengarkan tuh biasanya suka nggak dapet, ataupun kalau misalnya dapet itu biasanya detak jantung dedek bayi sudah turun, bisa di bawah 100 gitu mams. Nah, kalau sudah seperti itu sudah indikasi atau sudah harus dilahirkan segera. Tapi kalau memang ada alat yang namanya USG, memang sebaiknya, memang gold standarnya kalau bisa dilakukan USG. Biasanya kalau dari detak jantung ternyata ada dan baik-baik saja, kita akan lanjut ke berikutnya yaitu rekam jantung janin atau CTG, kardiotokografi ya mams. Lalu kemudian bisa di USG. Kalau memang ada dokter kandungannya, itu akan dilihat tuh mams bagian plasentanya, apakah ada bagian plasenta yang terlepas, entah di tengahnya atau di bagian pinggirnya. Biasanya dokter kandungan atau bidan akan bertanya, ada nggak mams riwayat di urut sebelumnya, atau ada trauma, dipukul, jatuh, dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan ya mams ya, ada riwayat seperti darah tinggi, atau memang ini kehamilannya memang hamil kembar nih dok, atau ada hamil memang bayi saya katanya ada kelainan nih dok gitu. Tapi kok saya ngerasain gerakan janinnya agak kurang sekarang ini dok, dan saya ada riwayat sebelumnya juga diurut gitu, tapi pelan sih dok gitu. Nah, pokoknya kalau ada riwayat seperti yang tadi saya sebutkan yang merupakan faktor resiko, biasanya pas di USG akan ada gambaran seperti plasenta mau copot tuh gambar kehitaman mams. Jadi di antara rahim dan ari-arinya mams itu ada gambaran kayak kehitaman. Nah, kehitaman itu sebenarnya adalah kumpulan dari darah. Kalau memang dia ada letaknya di tengah, biasanya tuh dia akan membeku, bisa aja nggak copot. Kalau memang dilihatnya cepat ya mams ya, jadi begitu jatuh, begitu kecelakaan, atau begitu ngeflek, atau habis diurut langsung ke dokter kandungan, itu biasanya masih di awal-awal tuh nggak bakalan sampai langsung copot. Tapi kalau misalnya didiamkan, dia akan lambat laun semakin besar tuh hematomnya, hematom retroplasentanya, atau gumpalan darahnya tersebut, dan lama-lama akan membuat ari-arinya copot, dan lambat laun pastinya ya dede bayinya juga bisa meninggal di dalam kandungannya. Nah, tata laksana dari kasus solusio plasenta atau lepasnya ari-ari pada rahim ibu-ibu yang hamil nih mams, berbeda-beda. Pada prinsipnya sih sebenarnya segera lahirkan bayinya kalau memang masih ada detak jantung dan memang kondisinya plasentanya sudah copot gitu mams, atau sudah mulai hampir banyak nih, lebih dari 50% gambaran kehitamannya tuh tampak pada USG. Terus dari detak jantung bayinya juga udah mulai kelihatan turun nih, mulai turun dari di bawah 120. Biasanya langsung terminasi, dilahirkan, SC segera. Tapi pasti ada pertanyaan dong, dok kalau misalnya bayinya kurang bulan gimana dok gitu kan. Memang sih mams, sangat disayangkan sekali. Kita biasanya pada saat kasus-kasus seperti itu mams, kami harus lakukan terminasi segeranya itu memang di rumah sakit yang memang punya backup NICU atau intensive care unit, tapi lebih ke yang buat bayinya mams. Bisa untuk yang kuat untuk handle bayi-bayi di bawah 2.500 gram.
Kalau memang ternyata mams datangnya ke rumah sakit yang tidak ada NICU-nya, itu akan dirujuk biasanya. Memang butuh waktu dan sangat disayangkan sekali kalau memang pada saat proses perjalanan merujuknya pun ternyata ya plasentanya makin copot dan akhirnya bisa membuat dede bayinya meninggal. Jadi ada resiko itu pasti ada. Tapi kalau misalnya datangnya nih mams datang ke rumah sakitnya dalam kondisi sudah pembukaan lengkap. Jadi mamsnya memang udah dibantu diurutnya, kan biasanya suka gitu ya, kayak dukun-dukun beranak itu bantu ngurut gitu supaya cepet mules, supaya rahimnya nggak terlalu turun. Nah pada saat dibantu urut itu ternyata udah hamil tua nih, hamil cukup bulan. Ya tiba-tiba mulusnya kan terus tuh semakin mulus pas dateng ngefleknya banyak, perdarahannya banyak, pas dicek pembukaannya lengkap. Biasanya kita juga tidak diamkan saja mams, takutnya nanti makin copot plasentanya atau ari-arinya. Biasanya kami dokter kandungan akan lakukan percepatan dalam persalinan pervaginam. Itu pernah saya bahas juga ya mams. Nah ada vakum atau forceps, tapi memang kita prefer ke vakum ya. Vakum itu adalah disedot tuh, jadi dengan tekanan negatif dibantu dilahirkan kepala bayinya, jadi dipercepat. Nggak bisa nunggu lama-lama karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan dedek bayi bisa terus mendapatkan darah dari ari-ari yang udah mau copot tersebut gitu ya mams ya. Tapi kalau memang belum ada pembukaan, hamilnya udah aterem, udah cukup bulan, ya udah langsung SC operasi gitu mams. Nah, demikian mams penjelasan saya mengenai solusio plasenta. Mudah-mudahan mams jadi paham ya. Karena perempuan yang sehat adalah perempuan yang paling paham dengan dirinya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya mams, supaya mams tidak ketinggalan informasi saat saya upload video baru. Dan bantu ya untuk like dan share, supaya video saya juga bermanfaat untuk yang lainnya. Kalau mams masih bingung atau ada pertanyaan, silakan loh isi di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya jawab ya mams, insya Allah. Sampai ketemu lagi ya mams di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.